Pemirsa, wacana pemerintah pusat akan mengambil alih segala izin pembangunan Bali masih hangat dibicarakan. Ironisnya, banyak pihak saling menyalahkan. Faktanya, Bali memiliki banyak hotel dan fasilitas pariwisata. Namun, pendapatan asli daerah PAD Bali masih kecil, sekitar 6,8 triliun rupiah. Angka ini mestinya bisa mencapai 15 triliun rupiah. Artinya, banyak penerimaan pariwisata yang masih tercecer. Daripada pemerintah pusat akan mengambil alih izin akomodasi pariwisata, kalangan pelaku pariwisata mendesak Bali segera memiliki badan otorita khusus pariwisata. Hal itu terungkap pada dialog Merah Putih Bali Era Baru di warung Bali Coffee, Jalan Veteran 63 Denpasar. Pengamat ekonomi dan pariwisata Bali Wiraguna Bagus Oka menilai masih banyak cara pemerintah menggali penerimaan di sektor pariwisata. Bali memiliki kelebihan dan dicari warga dunia. Jika semua pendapatan konsekuen dilakukan secara transparan, dia yakin Pemprov Bali bisa mendatangkan penerimaan 15 triliun rupiah. Kata kuncinya adalah terapkan One Island Management di bidang pariwisata sehingga kita tak saling menyalahkan. Sekalipun nanti Bali menyumbang 5 triliun ke pusat, kata dia, tak masalah sehingga masyarakat Bali menikmati sektor pariwisata. Disinilah kita memerlukan pemimpin Bali yang cerdas, melobi ke pusat dan kuat akar budayanya. Permasalahannya sudah terlalu kompleks, tapi muaranya semua kan ke APBD. Ya, APBD 6,9 T. Ya, 6,9 T ini sumbernya semua dari dalam. Hanya namanya DAU itu kan sebagian kecil. Ya. Harusnya yang dioptimalkan itu kemampuan dari dalam. Kemampuan dari dalam itu apa? Hanya mengambil dari pajak dan seterusnya. Itu memberatkan. Itu sudah tidak mungkin, harus punya jiwa entrepreneurship untuk calon pemimpin yang bisa mendatangkan uang dari kekuatan yang ada di dalam di Bali ini. Potensinya banyak sebetulnya. Leadership yang punya konsep entrepreneurship, dia bisa akan menggali potensi-potensi yang ada. Salah satu contohnya adalah dari pariwisata itu. Yeah. Pariwisata begitu membludak semua menuju Bali. Kalau ini tidak dikelola secara baik dan benar dengan mengambil akses, siapa sih kata kunci? Kata kuncinya kan semua dari pusat. Nah, kata pusat itu kan yang makan partai. Kalau pemimpinnya orang partai, sangat mudah. Harus ada komitmen dari pemimpin yang punya akses di pusat dengan menggunakan partai pemenang untuk bisa memberikan kewenangan untuk mengelola ini supaya tidak lagi tergantung pada partai. Lain lagi komentar Ketua PHRI Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. Dia menyarankan wacana pengambil alihan izin dan moratorium akomodasi pariwisata oleh pusat terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam. Sebab yang terjadi di Bali saat ini adalah kelebihan pembangunan bukan overtourism. Daripada perizinan diambil alih pemerintah pusat, dia mengajak komponen masyarakat Bali bersatu membuat badan otorita pariwisata. Badan ini yang melakukan langkah strategis berbasiskan local wisdom, melibatkan semua komponen baik akademisi, kalangan profesional, dan lainnya. Jika ini diterapkan, dia yakin akan terjadi sinkronisasi perizinan dan naiknya penerimaan sektor ini. Tidak akan terjadi beach club dibangun dekat pura dan mengganggu warga sekitarnya. Makanya dia setuju usulan diterapkan One Island One Management. Nah, pariwisata tidak bisa, pembangunan pariwisata itu dilakukan secara parsial, harus secara utuh dan menyeluruh. Maka dari itu kita bentuk misalnya One Island One Management and One Komando. Nah, ini perlu kita berpikir ke depannya daripada saling menyalahkan kabupaten, kota atau provinsi yang gini itu atau pusat. Lebih baik kita bentuk, memperkuat ini, empower ini untuk membentuk badan otorita khusus di bidang pariwisata sehingga kita bisa membuat konsep yang jelas, terarah dan terukur nanti ini ke depannya untuk dalam bidang pembangunan pariwisata. Karena kita harus sadar ya, di Bali kita tidak punya SDA, sumber daya alam seperti tambang emas.
Ketua Bali Business Club, Panudiana Kun juga heran Bali ini miskin PAD-nya padahal banyak punya akomodasi pariwisata. Dia menduga banyak potensi pajak yang masuk pos lain-lain akibat tak diterapkannya pembayaran PHR secara online. Dia mengkritik pejabat di daerah lemah dalam melakukan pengawasan dan tak pernah terjun langsung ke lapangan atau belusukan. Dia setuju segera diberlakukan One Island One Management atau dibentuk Badan Otorita Pariwisata di Bali agar pembangunan terkontrol dan uangnya masuk ke kas daerah. Karena sekarang telah di luar terkendali, Pak, di luar kendali. Saking banyaknya dan bikin gaduh, dan mungkin Pemda itu nggak ada uang masuk. Jadi kalau Moretaro sudah setuju. Itu udah 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu pernah diutarakan oleh Pak Gubernur Mangku Pastika juga ngomong tentang Moretaro ini. Cuman ini begini problemnya kan, izin-izin kan di kabupaten kota. Nah sekarang kan OES itu kan pusat. Itu kan ada kelemahan dan anunya. Semua itu kan nanti terintegrasi, yang ngurus izin itu pusat semua. Pada bagian lain, Panudiana Kun memaparkan kelebihan dan kelemahan pendekatan One Single Submission WSS. Meskipun WSS menawarkan efisiensi dan transparansi, penting bagi Bali untuk memastikan bahwa pengalihan izin melalui sistem ini tetap mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan khusus Bali. Swece melaporkan.